قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang dengan izin dan taufiknya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Ta'ala, dalam rangka menjalankan kewajiban kita, menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat untuk bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman. Itu nikmat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan pada dada-dada kita keimanan. Inilah nikmat yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri, yang harus kita rawat. Karena Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Maka nikmat iman ini harus kita syukuri, harus kita jaga. Kemudian dari nikmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kenikmatan yang lain, yaitu nikmat ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kaum mukminin adalah ikhwatun, hanyalah bersaudara. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada kita orang-orang yang beriman bahwasanya semua kita, orang-orang yang beriman adalah bersaudara, meskipun beda ayah ibunya, meskipun beda bangsa dan negaranya, tapi semuanya adalah ikhwah, bersaudara di atas keimanan. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian yang berselisih. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat darinya. Inilah nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kenikmatan ini. Maka dari itu, sebagai seorang mukmin, kita harus berusaha menjaganya. Dan dalam menjaganya ada dua hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama adalah
kita berusaha menunaikan hak-hak sesama orang-orang yang beriman, hak-hak sesama orang-orang Islam. Nabi SAW bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain ada 6 perkara. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau menemui muslim yang lain, maka hendaknya engkau mengucapkan salam kepadanya, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kemudian yang kedua, apabila seorang muslim mengundangmu dalam sebuah acara, ya, seperti walimah misalnya, maka jawablah undangan itu. Hadirlah selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Wa idza stansahaka fansahhu. Dan apabila ada seorang muslim yang meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah dia nasihat. Wa idza atisa fahamidallah fasammidhu. Dan apabila ada seorang muslim yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka hendaknya engkau mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa idza marida. Kemudian yang kelima, apabila saudara muslim sakit, fa'udhu, maka hendaknya engkau berusaha untuk menjenguknya. Kemudian yang keenam, wa idza mata fatsbi. Dan apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka hendaknya engkau berusaha untuk mengiringi jenazahnya. Inilah 6 hak yang harusnya setiap kita kaum muslimin berusaha untuk menunaikannya, baik itu yang sifatnya sunnah muakkadah, ataupun fardu kifayah, ataupun fardu ain. Tapi senantiasa kita berusaha untuk menunaikannya semaksimal mungkin, sebisa kita. Agar apa? Agar darinya terbina yang namanya al-mahabbah, kecintaan di antara orang-orang Islam. Dengan kecintaan ini akan memperkuat ukhuwah, akan mengokohkan ukhuwah di antara orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan dalam merawat, dalam menjaga ukhuwah persaudaraan di antara orang-orang yang beriman adalah kita menjauhi hal-hal, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ukhuwah ini, yang bisa mengoyak persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadits, wa la tahassasu, wa la tajassasu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa la tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana." Iyyakum wadh-dhanna, jauhilah oleh kalian adzan, yaitu suudzan, prasangka buruk terhadap saudara-saudara kalian. Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena sesungguhnya adzan, suudzan kepada saudara-saudara yang beriman adalah akdzabul hadis, sedusta-dustanya ucapan. Wala tahassasu, dan janganlah kalian saling mencari aib, kekurangan saudara-saudara sesama muslim. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai satu sama lain untuk mencari kesalahan, kemudian diviralkan, kemudian di-share di media sosial misalnya. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai satu sama lain. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad, iri dengki di antara orang-orang yang beriman, iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara yang seiman. Wala tadabaru, dan janganlah kalian tadabur, yaitu acuh tak acuh, tidak mau memperhatikan saudara-saudara yang seiman. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian
saling membenci satu sama lain. Meskipun ada masalah, tapi berusaha untuk tidak membenci satu sama lain di antara orang-orang yang beriman. Inilah yang harus kita jauhi. Kemudian Nabi SAW menutup sabdanya dengan wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sebagaimana yang Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan al-mahabbah terhadap saudara-saudara yang beriman akan mengokohkan, akan menguatkan keimanan yang menjadi sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kebencian kepada sesama orang-orang yang beriman akan merusak agama seseorang. Nabi SAW bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam." Dabba ilaikum da'ul umam. Kalian telah disusupi penyakit umat-umat sebelum kalian. Al-hasad wal baghdha, yaitu al-hasad, iri, dengki, dan baghdha, benci kepada saudara-saudaranya. Ini adalah penyakit. Al-hasad, baghdha ini adalah penyakit yang menimpa umat-umat sebelum kita. Dan ini menyusup di dalam dada-dada kaum muslimin. Hiyal halikatu, kata Nabi SAW, penyakit-penyakit ini akan mencukur. La aqulu tahliku sya'ra. Aku tidak mengatakan penyakit-penyakit ini akan mencukur rambut, tidak. Walakin tahlikud din. Tetapi penyakit ini akan mencukur agama kalian. Akan merusak agama kalian. Akan merusak keimanan kalian. Inilah kebencian, hasad. Itu akan membinasakan pemiliknya. Kemudian Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa dengki di antara orang-orang yang beriman. Tidak akan sempurna keimanan kita sampai kita berusaha untuk mencintai satu sama lain. Kita tunaikan hak-hak sesama orang-orang yang beriman. Dan kita jauhi hal-hal yang bisa merusak kecintaan ini. Kita jauhi suudzon, kita jauhi tahassus, tajassus, dan yang lain sebagainya dari penyakit-penyakit yang telah menimpa umat-umat sebelum kita. Kemudian Nabi mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan tentang perkara yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Akan kokoh kecintaan di antara orang-orang yang beriman, yang dengannya akan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Afsus salam bainakum, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kita tunaikan hak-hak orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, yang dengannya kita harapkan akan tumbuh rasa kecintaan, yang dengan kecintaan ini akan semakin kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.